Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah malam hari ini Bapa bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang akan memulihkan, hadirat-Mu yang akan menyembuhkan, hadirat-Mu yang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Dan hadirat-Mu Bapa menyala-nyala di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bakar setiap hati kami Tuhan, untuk selalu memuji, menyembah Engkau Tuhan, mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur doa. Amin. Datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi bagimu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku malam hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, Bapakku datang, ya Tuhan, menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
sebab hadirat-Mu yang menguatkan kami. Kau pulihkan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Oh, dengan iman kami percaya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari bernyanyilah buat Tuhan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kau sungguh hebat dalam kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Oh, mari setiap kita yang percaya Tuhan kita baik, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu penuh buat setiap kami di tempat ini. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama semangat kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bagi kiranya sukacita dari Tuhan mengisi setiap kita. Dengan pujian, dengan hormat, dengan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian syukurku, ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu
sukacitaku. Mulia namamu, oh Yesusku. Haleluya. Pujian syukurku, amin, ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari yang percaya katakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia namamu, oh Yesusku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari angkat suaramu bagi Dia, come on, say, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kalau sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia namamu, oh 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 oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia namamu, Kaulah sukacitaku. Mulia namamu, oh Yesusku. Oh, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Boleh kasih salam dulu pada kanan kiri depan belakang, katakan apa kabarnya hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Thank you Jesus. Sungguh karena kebaikan hati-Mu, sungguh karena anugerah-Mu semata Tuhan, kami boleh ada hingga hari ini dengan segala yang menyertai kami. Keluarga yang terbaik, kesehatan yang terbaik, iman kami yang terbaik di dalam Kau Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh bawa hati dan hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kami tahu tiada hal yang dapat kami berikan untuk membalas kebaikan-Mu. Tapi biarlah kiranya hati dan hidup kami, pujian kami Tuhan, kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Bertahtalah Engkau di tempat ini Bapa. Thank you Jesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Setiap kita yang rindu membawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, boleh bersama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, hanya bagi-Mu hormat kemuliaan, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Oh Lord, yeah. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ya la 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 la, haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Kami sembah Tuhan. Oh, shikira la bara la bara la bara la bata shikira de kara la bo. Haleluya. Ira la 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 kara la mashe. Shikira la bara la bara la bara la bara la bara la bara la ta shikira de. I worship you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami sembah Engkau Tuhan. Shikira la 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 bara la bara la bara la bara la bara la bara la mata she. Mari letakkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab Dia adalah pembuka setiap jalan-jalan yang tertutup. Setiap
setiap mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya malam hari ini hati kami terpaut dengan Engkau Tuhan. Kuat di dalam-Mu Bapa. Setiap beban kami Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berharap di dalam Engkau Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam Engkau Tuhan kami beroleh jawaban atas setiap doa-doa kami. Dan di dalam Engkau Tuhan kami beroleh kekuatan yang baru untuk melangkah melewati setiap lembah di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya mata-Mu tidak pernah putus melihat setiap kami. Mata-Mu selalu terarah untuk melihat setiap kami. Dan Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini pun Kau ada di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hati kami percaya, sebab kami mau melihat dengan mata iman kami. Kami mau berjalan dengan iman Tuhan. Thank you God. Thank you Lord Jesus. You are here.
Mari setiap kita yang mau berjalan dengan iman, boleh perlahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan, menengadahkan wajahmu, pandanglah Dia. Sebab kekuatan kita beroleh di dalam Dia. Thank you, Lord. Yes, you are working. You are working. You are working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Mari bangkitkan imanmu. Sebab bahkan di saat kita tidak melihat apapun terjadi, Dia bekerja. Bahkan di saat kita tidak merasakan apapun di dalam kehidupan kita, Dia bekerja. Bahkan di saat terkadang Tuhan terasa diam dan tidak melakukan apapun di dalam hidup kita, Dia bekerja. Mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh nyatakan, oh, even when I don't feel it, you work. Even when I don't see it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never
in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, bernyanyilah Hosanna. Be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Say, Hosanna. Mari bertepuk tanganlah buat Tuhan kita. Come on, say, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, sing Hosanna to the King of Kings. Say, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita dan nyanyikan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, ini puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Kau hadir bersama kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memelihara kami ya Tuhan, sempurna ya Tuhan. Dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, apa yang
ingin kau sampaikan ya Tuhan, isi hatimu ya Tuhan. Boleh kami sampaikan dengan benar, dengan baik ya Tuhan. Boleh ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, menyegarkan kami semua. Boleh firman-Mu itu ya Tuhan, berbicara ya Tuhan, sampai kedalaman hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan acara ini, pimpin dengan Roh Kudus dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami tutup bungkus kuat dalam kuasa darah Yesus. Amin. Shalom. God is good all the time. Amin. Amin. Itu. Kalau ada proverbnya orang Chinese itu sepuliau. Sepuliau itu artinya nggak mati-mati ya. Harusnya kita ikut Tuhan ya nggak mati-mati kita. Harusnya kita selalu dipelihara. Jadi apapun keadaannya kita pasti dipelihara. Jadi sebetulnya malam hari ini saya dikasih tugas sama istri saya ya untuk berdiri di depan sini membawakan firman yang dimana saya cukup sibuk tapi saya berusaha menyampaikan sebaik-baiknya. Oke, kita mau buka di 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Saya juga harus cari note saya ya, saya ada tulis note sedikit. Sudah ditampilkan 2 Raja-Raja pasal 5. Ini judulnya Naaman disembuhkan ya. Jadi saya paling suka untuk belajar dari karakter-karakter di dalam Alkitab. Menjadikan suatu cermin bagi saya untuk mampu membenahi postur hati saya. Jadi ketika saya baca Bible, saya selalu seperti bercermin. Apa nih yang kurang rapi di kehidupan saya, di keluarga saya, di pekerjaan saya. Ini selalu menjadi cermin bagi saya. Saya mau buka bahasa Inggrisnya, enggak apa-apa di sini soalnya ada beberapa kalimat yang di bahasa Inggris lebih mantep gitu loh ya. Ini by the way nanti ini 2 sesi ya, nanti setelah saya ada Bapak Pendeta Hugo ya yang mau membawakan firman. Tadi sih ngomongnya waktu datang saya dulu ya, terus kemudian kok nggak tahu kenapa bisa berganti saya ya yang maju dulu. Ini latihan kan, fellowship sekali-sekali kan enggak ada pastornya nanti giliran ya. Oke. Jadi enggak kaku-kaku. Kita baca ya. Naaman, panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi gini, Naaman ini kalau di bahasa Inggrisnya itu dibilang itu great and honorable man in the eyes of the master. Jadi man of valor ya kan dibilang seorang tentara itu di situ di Indonesia cuma seorang tentara tetapi di sininya mighty man of valor ya kan. Jadi mighty man of valor itu orang yang punya integritas ya. Sehingga dia tuh luar biasa di hadapan rajanya. Kalian tahu nggak Raja Aram itu di mana ya posisinya ya sekarang? Aram di mana? Aram di modernnya itu di Syria. Sampai sekarang negara itu ada ya, Syria di situ ya. Terus man of valor. Man of valor is someone character by great courage, strength, and moral worthy
especially in the face of danger or in battle. Jadi seorang yang punya integritas, punya keberanian, menghadapi segala tantangan apapun, dia siap. Itu man of valor. Oke, kita baca yang itu ya, yang kedua ya. Jadi dia itu juga diberkati Tuhan, jadi kita di sini melihat ya, kalau orang yang belum kenal Tuhan aja juga bisa diberkati, apalagi kita. Kita yang sudah kenal Tuhan, harusnya kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan kita diberkati. Jadi dia diberkati karena Tuhan, ya, juga punya karakter orang ini. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi dia menang perang, jadi sehingga dia bawa jarannya, sehingga dia bawa ini seorang anak perempuan ini. Ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi saya melihat ya, suara Tuhan ini nyampe ke anak gadis ini yang menjadi tawanan, yang menjadi pelayan di rumahnya si Naaman ini. Jadi sebenarnya nama gadis ini saya juga penasaran ya, nama gadis ini siapa? Kok nggak ada namanya? Tetapi saya membayangkan dia itu seperti Esther ya, karena di negeri orang lain tapi menjadi berkat untuk Naaman. Karena dia bisa memberikan tahu gitu loh. Meskipun dia ditangkap, dia seorang tawanan, tapi dia baik hatinya. Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, berarti gadis ini nih tahu, paham ada nabi yang luar biasa di Israel, yang pembela Israel itu, yang penasehat Raja Israel itu. Keempat, lalu pergilah Naaman memberikan kepada tuannya. Tuannya ini raja ya, Raja Aram. Kira-kira tahu nggak kalian siapa nih Raja Aram di masa ini? Gak ada yang tahu? Rajanya ini Raja Ben-Hadad. Jadi ini Raja Ben-Hadad ini yang nanti dibunuh sama Hazael. Ini rajanya sekarang. Kepada tuannya katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ya intinya dia lapor sama rajanya, raja ini saya sakit. Ya kan, ini saya nggak bisa sembuh, ini saya dikasih tahu nih ada seorang yang luar biasa yang bisa nyembuhin saya, tapi adanya di Israel. Saya minta izin dulu, ya kan? Karena situasi di negeri ini nih Israel sama Aram saat ini damai tapi tegang gitu loh. Jadi masih nggak damai, kan saling mau nguasain kan seperti itu. Jadi dia izin sama rajanya. Oke, ayat kelima. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Naaman ini meskipun tidak kenal Tuhan, tapi dia ini kayaknya punya gengsi. Saya cari ya, saya riset tadi sebentar ya kan, 10 talenta perak itu berapa sih gitu loh. Kalau saya nggak salah, saya ngitungnya 10 talenta perak itu 342 kilo perak yang dia bawa. Dikalikan kalau harga hari ini 31 juta ya kan. Itu berarti bawa 10 miliar dia. Bawa 10 miliar 602 ribu. Ya. 2 juta ya sorry. Terus 6.000 shikal emas. 6.000 shikal emas itu equivalent sama dengan 68,4 kilo. Emas sekarang harganya berapa? 2 juta? 2 juta 400? 2 juta 400 ya? Kalau 2 juta 400 berarti dia bawa uang 136 miliar 800 juta. Jadi mungkin dia berangkat ke Israel kalau zaman modern sekarang ini mungkin bawa patwal ya, dikawal ya kan, bawa harta banyak ya kan. Dia juga seorang jenderal ya kan. Mungkin kalau zaman sekarang ya naik Land Cruiser ya, dikawal gitu wis pokoknya ya. Ayat 6.
Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, si Naaman ini nggak tahu rajanya nulis apa kan. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Isinya seperti ini, ya kan? Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaian serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Kalian tahu, kalau zaman dulu kalau kita kena kusta di perjanjian lama, kita tuh diasingkan. Kalau di keluaran itu, di imamat juga, itu kamu harus ditahirkan dulu, kamu keluar dari perkemahan, kamu sembuh dulu, baru kembali. Jadi seseorang yang diasingkan, dan yang menyembuhkan itu cuman Tuhan yang bisa. Imam pun tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit ini. Kalau di zaman modern ini kemungkinan ini seperti cancer ya. Kanker pankreas misalnya gitu, kanker otak gitu, berat sakitnya. Gimana nih cara nyembuhin nih? Ya kan? Ini kan kayak dipepet ini. Tapi kan kita tahu, Raja Yoram ini kan juga hatinya mendua ya. Dia nggak nyembah Tuhan yang sesungguhnya juga, dia juga nyembah ilah-ilah lain. Makanya dia begitu dengar seperti ini, langsung dia tuh guncang, langsung mikirnya politik gitu loh. Panik yang ada. Dia merasa ini ada ancaman diplomatik, ini cari gara-gara ini. Masa aku disuruh nyembuhin orang lepra gitu ya kan, kusta gitu loh. Yang dimana itu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Makanya dia bilang, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Karena dia nggak punya iman sebetulnya, jelek attitude-nya. Jadi yang saya tangkap di sini ini sebetulnya di sini kan kalau dia beriman tuh ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan, ya gitu loh. Dia bisa mikir lah, aku di sini ada Nabi Elisa loh, kan bisa manggil atau gimana, tapi dia enggak, gitu loh. Oke, next ayat ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya kan? Saya juga search ini. Elisa ini dengar dari siapa? Dia nggak di istana loh. Apa ada orang misalnya wadulan gitu loh. Raja ini stres. Kan kalau orang stres kan sampai wah sobek bajunya. Stres. Berduka ya kan. Kesel wis kayak aku kalah iki wis ngamuk ya toh, stres dia. Sobek ya toh. Tapi kata-kata didengar ini itu adalah syamah. Kalau kalian pernah dengar Pastor Melvin doa, Jehovah Syamaah ya kan. Tuhan mendengar. Ini berarti Elisa mendengar ya kan. Dapat dari Tuhan. Kehendak Tuhan tuh nyampe ke dia. Makanya kita nggak bisa main-main sama Nabi. Nabi bisa tahu kita ngapain. Kita bohong, kita nggak benar, dia tahu. Bahaya. Ya kan, kita nggak boleh main-main sama Tuhan, intinya seperti itu. Jadi Raja Aram itu dia itu di sini kan mengoyakkan pakaiannya ya kan. Kemudian ketika disuruh datang, ya sudah, dia cuman ya sudah, kalau gitu kamu datang ke Nabi Elisa aja wis gitu ya toh. Coba next. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Berarti dia rombongan, dia nggak sendiri. Dia pasti bawa pasukan, ya kan? Karena dia bawa sesuatu, bawa emas, bawa perak, bawa pakaian juga. Lalu berhenti di pintu rumah Elisa. Next. Kita tahu waktu ada
arah-arahan seperti itu. Kita tahu kayak sekarang pun di dunia modern kalau ada orang penting lewat, pemerintah, siapapun presiden atau menteri atau siapapun ketika dikawal, pasti orang tahu semua lah, pasti keluar ya kan. Pasti kan siapa ini yang datang, apalagi ini dari negeri asing ya kan. Jadi pasti menarik perhatian lah. Nah, saya yakin ya kan kalau kita ya kan, kalau kita lihat di ayat 10 ini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau akan menjadi tahir. Ya kan? Kamu kalau ada tamu penting, gubernur, kira-kira berani nggak nyuruh pembantumu keluar? Ini nih yang Elisa lakukan. Ya. Dia nyuruh pembantunya keluar, seorang suruhan, ya, messenger, ya kan. Kalau saya sih yakin ya kan, kalau kita ketemu orang kayak gini paling ya siapa nunduk ya kan. Soalnya kan orang yang punya titel, kita tahu siapa dia gitu loh. Dia berharga sekali di mata Raja Aram. Next. Nah di sini Naaman ini bilang begini ya di ayat 11 ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi ekspektasinya Naaman itu mau disambut. Biasanya kalau orang karena dia kan juga merasa, loh aku ini bawa sesuatu loh buat kamu. Aku ini aku ini seseorang loh, gitu loh. Jadi di sini tuh dia tuh gengsinya keluar gitu loh. Gengsinya keluar, ada pride gitu loh. Ya kan. Disuruh sama suruhan ketemu itu sudah nggak seneng hati gitu loh. Sudah dia tuh merasa harus mungkin kayak tadi ya, dikasih puji-pujian dulu, masuk gitu ya. Kasih puji-pujian, terus nanti doa dulu, kemudian baru ditumpang tangan. Harapannya begitu tuh dia ngomong ya kan. Aku sangka bahwa cita-citanya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Jadi pengen grand gitu ya. Ya kan, dia tuh pengen grand banget gitu loh. Jadi untuk supaya penyakitnya itu grand gitu lah, istilahnya sembuhnya tuh grand banget. Ayat 12. Di sini dia mulai menggerutu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah inilah ya kan, karena dia mempunyai posisi, mempunyai jabatan, dia tuh digitukan gak bisa ya kan. Dilihat orang banyak ini pasti, saya yakin anak buahnya kan pasti yang ngikutin dia, loh yang datang nih pembantu ini loh, gak enak semua wes pokoknya ya toh. Terus dia bilang, ini kalau baca dari sini ya, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik? Berarti kemungkinan sungainya lebih bersih ya, lebih jernih ya kan. Dia disuruh dipping di sungai yang kotor itu merasa terhina gitu loh. Cara yang aneh gitu loh, caramu tuh aneh, gak masuk akal ya kan. Dia sampai pergi sampai panas hati. Saya ini membayangkan ya, waktu baca ini saya membayangkan ini, ya ini manusiawi banget nih, udah punya posisi apa disuruh nyemplung kali ya toh. Ya cuman saya enggak, ini ya coba next, oke kita baca next. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir, ya kan? Ya semisal contoh ya, Hugo sakit nih, ya kan? Hugo, kamu nyemplung di kolam bebek di Pakuan situ ya, 7 kali. Saya ngeliat banyak ini, saya ngeliat rumahnya sudah penuh di sana kan. Satpam lihat, orang kaya lihat, sekitar-sekitar itu tak suruh. Kamu nyemplung di kolam bebek itu, kotor kolam bebek itu ya kan, banyak bebek. Punya posisi, ya toh, raja tanah ya toh, Hugo, raja properti, ya kan. Ya kan?
Atau tak suruh gini aja, sudah wes, kalau kamu nggak mau itu, kamu boleh deh dari sini jalan bebek ke Sidoarjo, nggak boleh berhenti, sembuh kamu, pilih mana? Kalau bisa pilih di Roka, ya kan. Memang pasti nawar ya kan, pasti punya yang enak ya kan. Jadi saya yakin ya orang-orang ini kan yang manggil Bapak ini adalah anak buahnya. Pasti si Naaman ini juga orangnya memang disegani dan luar biasa sehingga manggilnya aja Bapak gitu ya kan. Bapak ya kan, seandainya Nabi itu menyuruh perkara ya kan, nggak tahu caranya ngomong gimana, lembut apa gimana. Next. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Abdi itu ya tadi ya pembantu ya. Ya kan? Jadi ketika dia sudah dibilangi baik-baik, akhirnya dia nyerah. Ketika dia nyerah, dia itu surrender. Banyak kali kita itu enggak surrender dalam hidup kita sama Tuhan. Kita itu usaha pakai tenaga sendiri, gengsinya kita dulukan gitu loh. Kita sombong, kita merasa mampu, kekuatan kita bukan kekuatan Tuhan. Bukan hidup menurut roh, tapi menurut daging, ya kan. Ini kalau mandi kira-kira lepas baju enggak? Pasti lepas baju kan. Ini baju kesombongannya ini dicopot. Baju yang bagi dia itu baju kemuliaannya dia yang selama ini dibanggakan. Waktu dipakai dari Aram sampai Israel ini ditanggalkan. Baju kesombongan itu ditanggalkan. Ya kan. Dia ini berarti ini enggak cuma kusta kulit. Dia tuh punya kusta pikiran, punya kusta rohani dia. Ya kan. Dia pikir dia tuh hebat, padahal Tuhan yang memberkati dia. Maka turunlah ia memendamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Kita tahu semua 7 kali angka sempurna. Ya kan? Di hari ke-7 Tuhan telah menyelesaikan semuanya dan menjadi itu baik, sempurna. Ya kan? Kita tahu angka 7 itu sempurna. Angka ini angka profetik. Karena kenapa? Karena di Imamat juga disebutkan. Di Imamat itu disebutkan kalau setelah sudah menjadi tahir, orang yang sakit kusta datang ke imam itu dipercikin 7 kali juga. Dipercikin, diberkatin. Imam gak bisa nyembuhin, imam cuma bisa ngecek, oh ini sudah benar ya, sudah boleh balik. Gak bisa, ya kan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Berarti sempurna kan? Berarti 7 itu perfect kan, sempurna. Ya kan, kulit. Kita tahu, kita takutlah ketemu orang kusta lah. Saya juga pernah lihat orang kusta serem, copot-copot sama bolong-bolong itu serem gitu loh. Ya kan? Tapi dia pulih. Karena Tuhan, ya kan? Karena dia nurut, ya kan? Dan dia menjadi tahir. Next. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Jadi dia setelah sembuh ya kan, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, jeret sembuh 7 kali. Akhirnya dia nemuinlah si pembantu ini, ya kan. Baru dia ke tempatnya, ke rumahnya Elisa. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi dia tuh sembuh gak cuman penyakitnya, tapi rohaninya juga sembuh di sini gitu loh. Kita bisa menangkap itu ya, rohani kita sembuh, ya kan. Ini profetik sekali karena kenapa? Yesus dibaptis di sungai Yordan, ya kan. Tapi bukan kusta, tapi dia menggambarkan manusia lama dan manusia baru. Inilah yang dibicarakan di perjanjian baru. Jadi si Naaman ini sudah mempunyai mindset yang berbeda. Dia orang yang tidak kenal Tuhan, akhirnya dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Oke, next. Tetapi Elisa menjawab,
Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, aku hamba. Demi Tuhan yang hidup, aku di hadapan Tuhan ini aku cuma hamba. Ya kan? Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa ini sudah mikirnya jauh sekali gitu ya. Enggak, KPKP itu jen, duit. Ya toh, KPKP jen ini kamu korap kamu, enggak benar. Iya kan? Banyak kita melihat hamba-hamba Tuhan yang juga jen, bahaya itu. Kita harus jauh, kita harus belajar dari sini. Gitu loh. Ya, sama-sama saya juga belajar. Ya kan? Karena Elisa ini tahu, tau enggak? Apa? Dia tuh mengajari Naaman, ya kan? Kalau kasih miracle, mujizat itu nggak bisa dibeli. Coba ini dibayar tak terima gitu, tak terima wes ini, tak terima nih, 1000 shekel emas buat kesembuhan. Dia pulang ke Aram, dia ngomong, aku bayar gitu, aku sembuh. Lek sakit kayak aku 1000 shekel sembuh, misalnya gitu ya, kayak gitu, ya kan? Jadi Elisa mengajarkan kalau Tuhan yang hidup ini seperti ini gitu loh. Jadi sudah pemikirannya tuh beyond dan sudah Elisa ini sudah memang terhubung dengan Tuhan yang tadi saya bilang ya. Siapa dia mendengar dengan kehendak Tuhan itu sudah dapat, dia tahu. Next. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Berarti dia sudah mau meninggalkan Allahnya dia. Tapi dia minta tanah dia gitu loh. Ya kan, tadi kan lucu kan ya, tadi disuruh dipping di sungai 7 kali dia nggak mau, padahal katanya sungainya kotor, nggak ada sungai yang lebih baik sungai di sana kan lebih bagus di Apar, Abana ya kan. Sekarang malah mau tanah gitu loh, lucu ya gitu loh. Jadi ini juga bicara tentang di Keluaran 20:24, coba kita ke 20:24 ya. Saya juga penasaran kenapa sih tanah gitu, saya cari ketemu di Keluaran 20:24. Coba ditampilkan sambil kita tunggu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Gitu. Si Naaman ini bisa paham ini, ngerti nggak? Wah, aku harus bawa pulang ini menjadi mungkin souvenir, menjadi suatu peringatan yang sangat berharga sekali karena dia sudah nggak mau nyembah Tuhannya dia lagi, tapi dia mau nyembah Tuhan yang hidup seperti ini. Oke, tim multimedia coba kembali lagi ke 2 Raja-Raja pasal 5 tadi ayat yang ke berapa ya? 17 ya dia. Next, 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Ini nih conversationnya si Naaman ke si Nabi Elisa. Dia ngomong, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon, Raja Aram masuk ke kuil Rimon, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, berarti dia nemenin kan, masuk juga ke sana kan. Sehingga aku harus ikut sujud, menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu dalam hal itu. Next. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Berarti dia ngerti hatinya si Naaman, sudah berubah. Cuman karena dia adalah hambanya si Raja Aram,
dia nggak bisa menghindari itu karena dia diperlukan gitu loh. Jadi dia ngomong, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, next. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Ini kayak sinetron Indonesia itu loh, kadang-kadang kalau berpikir ada suaranya. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Ini kalau kita ngomong tuh kofetus. Kofetus itu kayak orang tuh mau usraka, aku harus punya, gitu loh. Ini orang berani sekali nih, ya kan. Pakai bawa nama Tuhan lagi. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, akan menerima sesuatu daripadanya. Next. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia segera dari atas kereta itu untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Nah, di sini kata selamat ini saya kurang mengerti, kemudian saya baca Inggrisnya. Si Naaman ini turun tuh ngomong, is all is well gitu loh. Apakah baik-baik aja? Jadi bayangin ya, orang naik kuda, naik kereta, dikejar sama orang kayak si Gehazi ini, yang pengen jen gitu loh ya, pengen duit gitu loh ya, sampai bisa ngejar orang itu luar biasa ini gitu loh. Di saat ini Gehazi pun masih ada di antara kita, ya kan. Orang-orang yang pokoknya tuh senangnya duit, ya kan. Terus bawa nama Tuhan lagi, banyak, bahaya itu. Next. Jawabnya, all is well, ya toh. Di bawah itu lebih enak tuh. Jawabnya selamat, all is well, ya kan. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, ini gila ini, berani bohong, berani bojo. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Jadi ibarat saya ini, misalnya saya hamba Tuhan, saya tuh bohong, saya bawa foto. Ini loh aku punya orphanage. Punya orphanage perlu dibantu dengan sumbangan. Bisa nggak dikasih? Ngomong ke orang yang baru percaya sama Tuhan. Ini, ya kan? Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Aku sebujuk ini. Next. Naaman berkata, malah didobel. Silakan ambil 2 talenta katanya. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Jadi double sama Naaman ini, sama si Naaman ini ya, si panglima ini ya. Lalu memberikannya 2 bujangnya dan mereka mengangkut semua di depan Gehazi. Jadi peraknya ini dibawain sampai ke tempatnya si Gehazi ini jadi itu loh. Jadi sudah dikejar ya sudah, tanyain ya udah, dia juga memberi dengan sukacita, dia juga nggak ada beban. Pokoknya kan tadi mau ngasih si Elisanya nggak mau, anak buahnya mau, ya kan? Ya toh. Ini kan Gehazi kan harusnya menjadi penerusnya si Elisa harusnya ini. Next. Setelah mereka sampai ke bukit, disambut nyalah dari tangan mereka dan disimpan di rumah. Disuruhnya kedua orang itu pergi dan pergilah mereka. Berarti tadi itu hadiahnya berarti kan ditaruh di rumah ya kan. Next. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya. Ini ngetes ini. Dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong lagi nih. Ini luar biasa loh, berani bohong loh. Orang ya, kalau sudah mau jatuh gitu ya, isini bohong tok isini pokoknya. Bujuk tok isini. Ini hatinya gak bener ini, hatinya ini. Hatinya si Gehazi ini, ya kan, sudah penuh deception jadi ini kan,
bisa ngomongin keadaan yang gak sesungguhnya, kemudian untuk mendapatkan sesuatu, segala cara lah. Ini yang dilakukan si Gehazi. Serem ini dia. Next. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Syama'ah, dapat dari Tuhan, ya toh. Seperti yang tadi, ya kan. Kenapa sih aku bilang syama'ah, ya kan? Sebenarnya setelah event ini ya, setelah event si Aram ini sama Israel ini damai, gak lama kemudian si Aram ini nyerang Israel. Tapi kalau kalian baca nanti ya di pasal 6 yang mungkin ke-15 ya itu Raja Aram tuh ngamuk-ngamuk. Tiap kali punya rencana selalu bocor sampai bingung. Siapa sih yang bocorin rencanaku? Anak buahnya lebih pinter. Raja di sana itu loh ada nabi di Israel namanya Nabi Elisa itu. Makanya itu mau ditangkap. Makanya kenapa syama'ah yaitu berarti word of God itu sampai ke hatinya si Nabi Elisa. Kalau kita punya kedekatan sama Tuhan, Tuhan akan berbicara. Ini yang kita mau kan selama ini. Tuhan bicaralah kepada saya. Kita harus mempunyai hati yang mendengar. Listening heart, ya kan. Lanjut ya. Dia bilang, belum. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Elisa ini ngomong kok kelebihan ya ngomongnya ya. Elisa ini bukan ngomong kelebihan. Elisa ini tahu dengan apa yang dia peroleh, dia mau beli ini semua ini loh. Mau beli kebun, mau punya kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba. Kayak kita aja lah. Kita pengen keren, pokoknya pengen keren, kita wow gitu ya, pengen ya ini wes Gehazi kayak gini nih, gitu loh. Ya kan? Next. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depan dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi dia mau duitnya si Naaman, mau hartanya si Naaman, ya sudah dapat toh sak penyakitnya. Ini hukuman gitu loh. Karena mempunyai hati yang tidak benar sebenarnya di hadapan Tuhan gitu loh. Dia ini kan murid yang punya potensial, dia tuh sudah melihat si Nabi Elisa melakukan miracle apa aja, sudah mengikuti berapa lama. Tapi kok hatinya seperti ini? Ini something wrong ini, salah banget ini gitu loh. Mempunyai sikap hati seperti ini. Oke, malam ini kita membawa hati seperti apa sih ke Tuhan sih? Itu perlu kita tanyakan. Setiap hari kita tuh bawa hati seperti apa di kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita mempunyai potensial untuk dipakai luar biasa, tapi akhirnya kita gagal. Kita didiskualifikasi sama Tuhan. Ini kan didiskualifikasi kan ini ya. Kamu kena kusta melekat kepadamu, kepada anak cucumu selama-lamanya loh. Berarti kamu seorang champion, dicopot kamu, gitu loh. Ini ngeri. Ya, jadi Tuhan itu melihat hati, kita coba ya, kita lihat pasal yang terakhir ya. Karena waktunya sudah malam juga, nanti Hugo gak cukup waktunya. Kita buka di Yeremia 17 pasal 10. Pasal 17 ayat 10, sorry. Yeremia 17 ayat 10. Kita baca ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan setiap langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. I, the Lord, search the heart, I try the reins. Ini bahasanya kuno banget ini. Even to give every man according to his way, and according to the fruit of his doing. Jadi untuk
malam hari ini yang mau sampaikan adalah posture hati kita. Jangan sampai kita ini mempunyai kusta di dalam hati kita, sehingga kita itu makin lama itu makin habis. Karena kita mempunyai kusta, kita nggak mampu untuk bangkit. Seperti itu, karena untuk kesembuhan ini hanya Tuhan, hanya ke Tuhan saja yang bisa mengangkat kusta ini. Oke, firman sampai sini saja. Nanti akan lanjutkan hukum. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk menjaga hati kami ya Tuhan. Pemikiran kami ya Tuhan. Langkah kami ya Tuhan. Agar kami selalu ya Tuhan dalam pemeliharaanmu ya Tuhan. Agar kami selalu di dalam pantauanmu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mendengar ya Tuhan. Sehingga kami peka. Sehingga kami tahu ya Tuhan. Sehingga kami tahu ya Tuhan kalau kami apapun yang terjadi ya Tuhan. Kami bisa berbalik dengan cepat. Terima kasih ya Bapa. Boleh iman kami ya Tuhan mendahului ketaatan kami ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan melakukan hal yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Gerak mulut kami, tangan kami tidak berarti ya Tuhan. Tapi karena Engkau tahu isi dalam hati kami sesungguhnya kami ini siapa ya Tuhan. Kami gak bisa berpura-pura di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami ya Tuhan mau apa adanya datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai sampai di sini ya Tuhan. Tapi Engkau gak pernah selesai dengan kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua ya Tuhan di dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, nama-Mu ditinggikan. Amin. Bisa disetting PowerPoint saya. Hari ini saya nggak sungkan ngambil Aqua ini soalnya ya kita hari ini speaker ya gitu. So, Cek Christine nyuruh saya untuk sharing firman. Saya belum tahu, pokoknya saya bilang ya oke siap. Tapi sebenarnya dalam hati saya mati nih ngomong apa ya. Jadi akhirnya, terus tadi saya sebenarnya harusnya maju duluan. Cuman nggak tahu kenapa, ya udah Hans dulu aja. Tapi ternyata urutannya kita itu akhirnya bersinergi. Karena saya hari ini membawakan firman Tuhan dari perjanjian baru. Tadi Hans dari perjanjian lama. Jadi kita bersinergi. So yang hari ini yang Tuhan akhirnya tempatkan di hati saya untuk sampaikan itu adalah iman seperti biji sesawi. Matius 17, 14 sampai 20. So di Matius 17, 14 sampai 20 ini, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Itu konteksnya waktu di Matius 17 ini, Yesus membawa 3 muridnya yaitu John, Peter, sama Yakobus di gunung. Nah, dia akhirnya turun, tapi kan yang lainnya kan menunggu dan banyak juga orang berkumpul di sana. So datanglah seorang yang ingin anaknya tuh disembuhkan karena sakit. Nah, itu katanya Tuhan kasihilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering ke dalam air. Nah ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus yang lainnya yang selain 3 itu udah mencoba menyembuhkannya tapi nggak bisa. Jadi aku sudah membawa kepada muridmu tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. So, next. So, long story short, akhirnya Tuhan berhasil menyembuhkan anak itu. Tapi akhirnya murid-muridnya ini ya kayak merasa, kok Tuhan, kok kita nggak bisa ya ngusir setan itu? Ya apa ini, kok nggak bisa, kok harus akhirnya ya Tuhan Yesus sendiri yang juga menyembuhkan gitu loh.
Nah ini akhirnya 17 ayat 20 ini. So Tuhan berbicara, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindahlah, jadi gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nah dulu waktu saya pertama kali mendengar ini, saya merasa, oh jadi kita itu harus mengumpulkan biji sawi. Ternyata maksudnya biji sawi itu, I think Tuhan tuh bilang, ya kamu kumpulkan sesuatu yang minim, nanti itu bisa move mountain. Tapi saya hari ini ingin kasih perspektif yang lebih dalam lagi. Biji sesawi, saya jelaskan dulu. Yesus tuh sering pakai simbol benih itu bukan cuma buat iman ya di konteksnya. Konteksnya itu tapi ternyata benih itu adalah dirinya sendiri. Dari ayat ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Jadi sebenarnya waktu 17-20 itu, Tuhan tuh bilang, Tuhan tuh bilang, sebenarnya aku tuh sudah memberikan kamu segala yang kamu perlu untuk kamu bisa memindahkan gunung ini. Ternyata kita itu tidak perlu ngasih, biji sesawi itu sudah dikasih sama Tuhan. Jadi waktu Kristus itu meninggal, dia itu sudah memberikan biji kepada kita semua. Ternyata saya salah perspektif. Oh saya itu tidak perlu harus membayar biji sesawi itu. Karena ternyata Tuhan itu mengefur kita untuk ngasih biji sesawi itu. Jadi kita ini tidak bertarung, kita tidak berharap, kita itu tidak bertahan. Bukan karena kita itu untuk menang, tapi Tuhan itu sudah memenangkan untuk kita. Kita itu dikasih biji sesawi itu. Tapi Tuhan tuh hanya cuma bercanda sama kita. Kamu tuh harus punya iman seperti biji sesawi. Tapi karena biji sesawinya pun tuh sudah dikasihkan pada kita, sudah diselipkan ke kantong kita. Kita yang harus sadar. Itu yang aku merasa, gila. Berarti Tuhan tuh kasihnya tuh, melebihi batas tidak bisa dimengerti oleh manusia. Karena ternyata yang basic pun diberi oleh Tuhan kepada kita. Gitu. Biji sesawinya itu loh, itu dia sendiri. Dan dia ada di dalam kita. Jadi kita akhirnya berani berharap dan berani melakukan segalanya itu karena ternyata kita tuh sudah dibekali gitu. Nah sekarang step selanjutnya. Nah kenapa Tuhan akhirnya pakai juga benih? Karena kita itu adalah tanahnya. Tanah di mana benih itu diperbolehkan bisa tumbuh. Jadi ternyata Tuhan sudah kasih kita handicap, poin pertama. Nah terus bagaimana sekarang? Yaitu kita harus menjaga biji itu. Seperti tadi Kohans bilang tadi juga akhirnya nyinggung tanah, jadi aku juga nyambung aja ya. Ternyata tanah itu yaitu kita. Kita ini landlord, kita semua ini pengembang real estate. Sudah diberikan sama Tuhan rumahnya, kita harus jaga. Bagaimana kita harus jaga? Yaitu waktu yang kita tidak terlihat itu, kita tuh harusnya bikin pondasi. Pondasi itu di bawah tanah. Kita harus di dalam waktu kita gelap, nggak ada yang tahu, kesulitan kita orang nggak tahu. Justru itu adalah kuncinya di sana. Kita harus kuat, kita harus menjaga biji sesawi itu yang dikasihkan Tuhan itu. So untuk relevannya kayak ya kita semua juga punya struggle lah, pastilah. Karena dunia ini corrupted. Tapi ya itu, Tuhan tuh mengizinkan kita untuk bertumbuh dalam kegelapan. Untuk kita itu agar berakar. Dan kita harus berani untuk bertahan dan juga bertumbuh dalam kegelapan. Karena sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bukan kita ini, bisa menang enggak ya? Enggak, Tuhan itu sudah menang. Tuhan itu sudah berikan biji sesawi itu sudah dimasukkan ke kantongmu. Kamu aja gak sadar. 17-20 cuma bilang, kalau kamu punya biji sesawi. Padahal kamu tuh sudah punya, tapi Tuhan cuma ngenyek kamu. Kamu naik punya tuh, kamu tuh bisa melakukan apapun segalanya aku bisa. Tapi itu Tuhan tuh kayak, ya kamu figure it out lah gitu loh. Kan wis tak fur segini kok, ngerti lah ngono lho. So, apa yang kita mau akhirnya setelah kalau tanah itu bisa kita jaga. Dan apa yang juga Tuhan mau ya pasti. Next. Nah ini, Matius 31-32. Ternyata lagi, nanti akhirnya keluar lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Biji itu yang paling kecil.
tapi bisa jadi pohon yang besar. Akhirnya kalau kita bisa menjaga biji sawi itu, akhirnya jadi pohon besar. Terus pohon besar ternyata orang-orang lain itu, yang punya juga biji-biji sawinya itu juga bisa akhirnya bertanggar di pohon itu. Dan kita jadi ekosistemnya Kingdom of God. Jadi kerajaannya Kristus. So ini kesimpulan akhir. Ya itu, tadi saya ulang lagi. Biji sawi itu ternyata sudah ada pada kita. Dan ternyata tidak berhenti, ia bertumbuh terus melalui kita. Terus iman itu kita juga tidak hanya percaya, tapi kita tuh mempersiapkan tanah, yaitu diri kita. Kita mempersiapkan untuk mengizinkan loh ya, mengizinkan. Kita harus mau agar Kristus tuh hidup dalam kita. Bukan mek Tuhan, ya apa iki tolong aku, ya apa iki gak iso mati aku. Gak bisa, kita harus percaya dulu, kita harus berani percaya. Wis, pokoknya ada Tuhan, pasti ada jalan. Akar itu akan pasti terus ke bawah terus, meskipun nobrok batu, gak ketemu air, tapi akar itu akan jalan terus. Ya itu kita harus bisa percaya. Dan waktu ketika akar itu jalan terus, sebenarnya kita juga gak tahu pohon itu tumbuhnya kemana, tumbuhnya sampai mana. Tapi akar itu jalan terus ke bawah. Itu yang harus kita jadi seperti itu. Kita harus mengizinkan Kristus hidup dalam kita. Kita harus menjaga benihnya. Dan finalnya kalau kita sudah bisa bertumbuh, yang paling bagusnya itu dunia nanti akan tahu yang di dalam kita itu siapa akhirnya. Siapa ternyata, benih itu ternyata bukan melihatkan kita hebat. Tapi akhirnya dunia itu bisa lihat kalau ternyata ada Tuhan, ada Kristus di dalam kita. Yang memberikan biji itu akhirnya kelihatan akhirnya. Bukan kita yang kelihatan. Jadi itu, terakhir Markus 4:32 dan Galatia 2:20. Biji itu tumbuh menjadi besar, menjadi pohon. Dan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya itu aja yang mau sampaikan hari ini. Ya saya berharap firman Tuhan ini bisa beresonate kepada banyak orang karena saya juga melalui ini. Saya melalui hal ini, makanya saya bisa percaya diri menyampaikan ini. Karena we all have struggles lah. Namanya manusia punya struggle, kecil atau besar. Tapi ya itu, ternyata kita tuh sudah dilengkapi biji sawi masing-masing. Dan tumbuhnya itu beda-beda. Ada yang tumbuhnya cepat, tumbuhnya lama. Tapi kita harus percaya. Kita tuh bertarung bukan untuk menang. Kita tuh bertarung karena Kristus sudah memenangkan kita. Amin. Glory to God. Ya toh? Ya ini kita tuh belajar ya, maksudnya kan kita fellowship bukan gereja. Jadi kita belajar, saling belajar gitu loh. Kalau saya pikir saya punya kerinduan kan kita saling aktivasi kan. Apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Jadi kita juga share sama orang kan gitu kan. Ya memang, ya saya senang sih, maksudnya kayak kita mulai belajar. Nanti next week siapa mungkin kalau pas gak ada pastor datang, saya kepingin maksudnya melatih gitu loh. Ya kan, soalnya kalau enggak kita tuh mau kemana kan gitu. Kita tuh cuman tahu pelayanan di gereja toh atau pelayanan cuman di tempat ini toh, tapi kita enggak tahu bagaimana kita mau latihan supaya kamu bisa nyebarkan Injil ke seluruh dunia, take dominion over ke seluruh dunia. Itu gimana kalau kamu sendiri enggak mau latihan gitu. Kita ini kan masih semua tuh gratul-gratul, di sini nggak ada yang sempurna, termasuk saya sendiri juga masih banyak babak belur kan gitu kan. Saya sendiri juga banyak hal yang saya harus pruning, harus disucikan, harus dimurnikan, harus dipangkas banyak hal. Tapi ya latihan, kalau enggak latihan dan kita merasa kapan layak, enggak bakal layak. Karena yang melayakkan kita bukan diri kita sendiri, tapi yang melayakkan kita adalah darah Yesus. Kita punya iman, kita dilayakkan untuk melayani, dilayakkan untuk mengabarkan Injil, dilayakkan untuk menjadi impact dan dampak buat banyak orang kan gitu. Jadi yang disampaikan hari ini kan 2 latihan. Soalnya kalau 1 kayak aneh gak ada sing berani. Jadi hari ini tak bikin 2 kan supaya tahu nih gimana kan gitu kan. Jadi ke depan saya berharap enggak cuma ini, siapa yang tergerak mau mendoakan pun
langsung aja ngomong maju biar latihan kan gitu. Karena saya rindu kita semua dipakai Tuhan dalam arti bukan cuma sekedar pasif aja tapi ya aktif gitu. Jangan ndak pede, buang semua. Kita harus punya pikiran bahwa kita itu diciptakan sesuai image-nya Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Kalau kita diciptakan dengan gambaran Tuhan, kita tuh mungkin setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kita terputus. Tapi saya pernah ngomong kan, kita terputus bukan dari Tuhannya. Kita terputus karena dosa kita, ya kan. Dosanya ini yang enggak bisa terhubung sama Tuhan. Tapi Tuhan sendiri kepingin kita itu balik lagi sama Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Maksudnya gimana? Kita ini sebenarnya originalnya, kita ini seperti maunya Tuhan. Tuhan tuh karakternya gimana? Dia mau kita abundance, kita mau bermultiplikasi, kita juga mau same image, same nature. Jadi kayak gambaran yang sama ciptaannya Tuhan, nature-nya sama. Maksudnya apa? Kalau ikan nature-nya renang, ikan bisa enggak mencelat terbang? Enggak bisa. Kalau gajah nature-nya di darat, bisa suruh nyemplung ke laut? Enggak bisa. Kalau kita serupa dan segambar dengan Tuhan, originalnya kita itu seperti itu. Tuhan tuh desainnya adalah sama. Manusia ini harusnya itu terkonek sama Tuhan. Harusnya itu terhubung dengan Tuhan. Harusnya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, berarti bisa memimpin, bisa punya otoritas yang sama, punya dominion yang sama, harusnya karakternya harus sama. Cuman masalahnya setelah manusia terputus dari dalam dosa, dengan dosa ya kan, hubungan ini terseparate. Tapi Tuhan tidak pernah memutuskan hubungan 100% sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kita tuh punya kelemahan. Kita enggak sempurna. Nature-nya Tuhan, dia yaitu sempurna. Karena dia mengundang kita datang ke Tuhan. Kalau kita menerima Tuhan, kita juga menjadi sempurna. Karena dia, bukan kita. Kita tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah layak. Karakter original adalah kita harus berbuah, bermultiplikasi. Replenish itu apa bahasa replenish itu? Apa Inggris? Indonesia apa terjemah? Replenish itu apa? Hah? Memenuhi. Ya kan, kalau sabdu menundukkan. Terus apa punya otoritas. Jadi Tuhan tuh karakternya seperti itu kan. Dia itu bermultiplikasi. Oh ya, mengisi kekosongan. Ya, mengisi kekosongan. Kalau kita punya iman, yang seperti dibilang No sama Hugo, kita berhubungan ambek Tuhan lewat iman, bukan karena perbuatan. Kalau kamu percaya kita berhubungan kembali sama Tuhan hanya dengan iman, kamu take off, kamu meyakini itu, otoritas kita kembali, image kita kembali seperti Tuhan. Kita punya hubungan yang sama Tuhan. Semua yang dilakukan Tuhan, kita sebenarnya itu diciptakan original desainnya seperti itu. Cuman, karena kita sendiri punya nalar, kebingungan karpe dewek, karena sejak manusia ada dalam dosa, jadi ngawur. Seharusnya yang dikatakan Hugo tadi adalah, kita tuh kebanyakan effort sendiri, usaha sendiri. Padahal, kalau kita serupa dan segambar dengan Tuhan, itu hasilnya sudah pasti. Hasilnya itu keluar sendiri tanpa harus kamu lakukan apa-apa. Karena kalau kamu anjing di darat, yang di darat dia enggak bisa terbang. Tapi kalau kita sesuai segambar dengan serupa sama Tuhan, ya pasti kita akan menang. Wong Tuhan menang kok. Tuhan juga bisa berbuah kok. Tuhan bisa mengisi kekosongan kok. Tuhan bisa menggantikan segala yang enggak ada jadi ada kok. Berarti kita kalau semakin dekat sama Tuhan, semakin serupa dan segambar sama Tuhan, semakin tahu karakternya Tuhan, kita tuh otomatis pasti akan dapat semua
yang sudah dijanjikan Tuhan. Apa yang sudah jadi berkatnya itu pasti bisa. Karena dia sudah menang. Karena dia sendiri itu sudah seperti itu. Nature-nya seperti itu. Ya, saya mau negasi itu aja. Yang dibawakan Hans tadi juga berkaitan bahwa postur hati kita melihat diri kita sendiri itu gimana. Kita selidiki hati kita itu gimana. Kita melihat gambaran Tuhan kayak apa. Kita melihat gambaran sesama kita kayak apa. Itu juga berkaitan. Ya, kita sendiri harus jaga hati. Kita sendiri harus jaga segala hal. Kan gitu. Nah, menyelidiki hati dengan iman sebiji sesawi. Pasti kamu Tuhan berkenan. Kadang kita merasa waduh aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Imanmu ndak ada, merasa Tuhannya jauh, merasa Tuhannya gak tahu kemana, gak kedengeran. Ya kan? Akhirnya ya percuma, ndak ada hasil. Jadi kita sama-sama hari ini mau bangkit berdiri. Kita mau tutup. Thank you buat hari ini Hans sama Hugo latihan. Kalau besok fellowship ndak ada nanti ganti Suan. Kosunandar ya toh. Minggu depan sama Pastor Yohan ya. Welcome ya Michelle datang hari ini gitu. Sapa thank you semua ya. Ya Dina anaknya sakit ya, wis mari anaknya. Terus siapa? Oke ya, kita sama-sama doakan selamat. Terus apa tadi aku lupa temanmu satu lupa. Ivan ya. Semua sih nggak tak sebutkan, thank you so much. Ya kita mau doa, kita mau tutup. Mungkin saya minta Bre untuk tutup dalam doa. Oke. Kita mau nyanyi satu pujian sebelum kita tutup dalam doa ya. Oke, thank you. Mari bersama-sama kita akhiri pada malam hari ini dengan mengucap syukur. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Angkat tangan kita tinggi bersama di hadapan Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan supaya kami bisa berkumpul di tempat ini, mendengarkan dan saling belajar dengan satu sama lain untuk semakin bisa bertumbuh Tuhan. Kami mau benar-benar membuka hati dan mengizinkan Engkau masuk dalam hati kami untuk dipimpin dengan Roh Kudus supaya kami terus berakar Tuhan. Supaya bukan hanya kedagingan kami yang tumbuh, tapi memang benar-benar kedagingan itu bisa dimatikan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di sini menjadi sebuah proses untuk kami bisa semakin membangun satu sama lain dan bisa berdampak untuk satu sama lain di luar sana Tuhan, dengan apapun caranya sesuai yang Engkau persiapkan untuk kami Tuhan. Aku percaya bahwa kami ada di tempat ini itu bukan kebetulan. Kami di tempat ini juga diproses bersama-sama untuk semakin merendahkan hati Tuhan. Merendahkan hati untuk nama-Mu yang semakin ditinggikan.
supaya kami belajar untuk hidup bisa kami yang berkurang Tuhan. Bukan merendahkan hati, bukan merendahkan diri kami, tapi make ourselves less. Terima kasih Tuhan karena dukungan-Mu, berkat-Mu, supaya kami bisa mau menerima dan punya hati yang selalu humble. Tuhan, bentar lagi kami mau menutup ibadah tempat ini dan kami mau berfellowship bersama. Hendaknya Engkau selalu mengurapi dan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, supaya kami selalu mengingat Tuhan, meskipun dengan kami berkumpul tempat ini seminggu sekali, tapi tempat ini juga menjadi pengingat buat kami supaya kami menjaga perilaku kami karena kami mencerminkan Engkau. Berkatilah makanan yang akan kami makan, biarlah sekiranya semuanya yang kami makan dan minum itu hanya berkat dari Engkau saja. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami bisa pulang dengan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan, amin.